wa salahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi cerita mengenai Nabi Isa ya Bu ya. Nabi Israel Nabi Israel, Nabi Isa diutus oleh Allah ke suatu kaum yang bernama Bani Israel. Kenapa dibilang Bani Israel? Bani Israel itu adalah mana tadi ya? Wa yukallimun nasa fil mahdi. Kalau itu qalatil malaikatu itu warasulan ila Bani Israel. Warasulan mana ya? Warasulan. Oh ini. Lagi ngomongin Nabi Isa yang diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul buat kaum Bani Israel. Kenapa disebut dengan kaum Bani Israel? Bani itu anak keturunan. Israel itu namanya Nabi Yakub. Israel adalah namanya Nabi Yakub. Jadi Nabi Isa ini masih ada silsilahnya naik ke Nabi Yakub. Nabi Yakub itu anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim turun ke Nabi Yakub, turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yakub Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak, kemudian Nabi Yakub, kemudian baru Nabi Yakub, Nabi Yusuf gitu. Tuh turunnya terus turun ke Nabi Isa. Jadi Bani apa Bani? Anak keturunan Israel, Nabi Yakub. Jadi sebutan Nabi Yakub adalah Israel. Makanya ada pernah seorang ulama bilang kita nggak boleh menghujat Israel karena Israel itu adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Mesti bilangnya Bani Israel gitu. Kita kadang-kadang bukan mengarah kepada Nabi Yakub, bukan ya, tapi saking keselnya kita sama kaum Bani Israel yang kejam banget tuh, akhirnya dasar Israel gitu ya. Kita nggak tujuannya lagi menghujat, lagi memaki Nabi Yakub, bukan, tapi kita lagi memaki keturunannya daripada Bani Israel. Ya Allah, kalau ngelihat di YouTube tuh ya serem banget ya. Ibu suka nggak itu nggak diterusin, langsung aja lewatin. Berdarah-darah tuh anak kecil ya, sian banget. Ibu bisa nggak baca pas giliran di lempengan kunut, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin, Gaza, wa ahlikil kafarotal fajaroh al yahudiyah as-sahyuniyah. Tuh baca tuh kalau abis udah kan gini, Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Apal enggak? Wa barik li fi ma altait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi Allahumma dammiril Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa dammiril kafarot wa ahlikil kafarotal fajaroh al yahudiyah an nasrani as-sahyuniyah wa sallallahu ala gitu ya. Sallallahu baru ditutup dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Itu kita apa? Kita bantu dengan doa ya biar dimenangin tuh kaum muslimin yang ada di Palestina, Gaza yang lagi berperang melawan orang-orang kafir.
Sohyuniyah itu Zionisme. Yahudiyah itu ya itu orang Yahudi ya. Orang Yahudi kenapa dibilangnya jangan apa sih wadam wa ahlikil kafarotal fajarotal Yahudiyah, karena Yahudi itu bukan di Israel aja yang membantu. Jadi banyak kan di seluruh negara itu orang Yahudi itu banyak. Amerika. Jadi Allah mengutus ila Bani Israel ke kaum Bani Israel. Nggak usah itu deh. Wa minal di atasnya sebetulnya nih yang ibu mau baca nih. Ketemu nggak kira? Ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu. Ada nggak? Ayat berapa ya? Itu ayatnya ayat berapa itu? Yang ada ubriul akmaha. Sulan ila bani. Oh iya masih itu. Ini anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum. Itu ada ya? Ada nggak? Anni qad ji'tukum bi ayah. Ada? Ayat 49 ada. Anni qad ji'tukum bi ayah. Kata Allah, sesungguhnya aku sungguh telah datang kepadamu dan kepada kalian bi ayah mir rabbikum. Jadi Nabi Isa lagi ngomong kepada kaumnya, sesungguhnya aku sungguh telah datang kepada kalian bi ayatim mir rabbikum, dengan ayat dari Tuhan kalian. Anni itu dia. Anni akhluqu lakum minatini kahai'atil thairi. Sesungguhnya aku akhluqu bisa menciptakan. Bisa menciptakan di situ artinya membuat, lakum buat kalian, minatin dari tanah, kahai'atil thair dalam bentuk burung. Fa anfukhu fihi, maka aku tiup itu bentuk burung ke dalamnya, fayakunu tayram biidnillah, maka jadilah itu bentuk burung yang dimasukkan dengan ditiup ruh, maka menjadi burung yang hidup biiznillah, dengan izin Allah. Bisa membuat binatang buatan yang dibuat oleh Nabi Isa kemudian ditiupin, jadilah. Nah itu kayak waktu zaman Nabi Musa. Nabi Musa itu kan jadi begini, bisa jadi orang yang bukan orang soleh dididik sama orang yang bengis, orang yang jahat. Ada orang yang biasa-biasa saja dididiknya oleh malaikat. Kayak siapa? Kayak Nabi Musa. Nabi Musa siapa yang ngurusin? Siapa yang ngerawat? Firaun. Firaun bengis nggak? Jadi bisa jadi orang bengis, orang zalim, punya anaknya orang soleh. Tapi itu nasib baik buat anak. Jadi kalau ada orang yang jahat, orang bergajul, punya anak orang yang soleh, itu nasib baik buat orang tua. Ya, tapi secara umum yang namanya orang baik, ngedidik dengan baik, jadilah anak menjadi baik. Itu secara umum kayak begitu. Ya, fitrah manusia itu kayak begitu.
Kalau kita pengen punya anak yang baik, jadilah kita orang yang baik, kita didik anak kita dengan baik, insya Allah akan menjadi orang baik. Tapi kalau sampai ada orang tidak baik, kemudian punya anak baik, itu namanya nasib baik buat orang tua, buat anak. Tapi ada juga yang bukan orang yang orang tuanya baik, tapi punya anak nggak baik. Siapa? Nabi baik, punya anak nggak baik. Siapa? Nabi Nuh. Kayak Uzair. Uzair itu hidup di zaman Nabi Musa. Itu Nabi Musa itu bersetur tuh dengan Uzair. Uzair itu yang ngerawat tuh malaikat. Sehingga apa? Sehingga dia mengaku sebagai nabi. Dia bisa apa? Dia bisa ketika Nabi Isa naik, ketika Nabi Musa 40 hari menghadap Allah menjadi nabi dan rasul, diajak ngomong oleh Allah, ditinggalkan anak ini umat, naik ke atas gunung, pulang-pulang mereka dalam keadaan sudah murtad. Kenapa? Karena dipimpin oleh Uzair. Uzair itu siapa? Uzair itu adalah orang yang soleh dianggapnya, kemudian dia bisa bikin patung sapi. Udah dikumpulin lah nih kaum pada saat itu, suruh ngumpulin emas, kemudian itu emas dibentuk menjadi sapi. Pas giliran udah ditekan, ditiup gitu, jadi hidup itu sapi. Kira-kira kalau ada orang di zaman sekarang patung jadi hidup, bisa-bisa itu patung disembah enggak? Sembah, ya kan? Wah, itu namanya binatang ajaib. Wah, bisa-bisa dimandiin ya. Iya, patung berhala aja dimandiin tuh kalau kita ke Bali. Ya, kalau kita ke Bali coba lihat, ya Allah, manusia bodohnya ya. Kalau kita pikir ya Allah bodoh banget manusia. Berhala dipakein baju. Ya, iya ya Allah, Tuhan dibikinnya pakai baju, disediain makanan gitu buat makan dia. Bodoh banget gitu ya. Ya Allah. Itu pernah itu ibu nanya sama supir. Itu berapa duit tuh, Pak? Waktu zaman dulu itu, waktu ibu baru nikah. Kan dia salam diajak ke Bali nih ceritanya. Oh bukan, enggak baru ini ya, jauh amat gitu ya. Itu 20. Tapi bukan berdua, berame-rame. Bukan honeymoon. Gak mending Bu Haji ke Bali. Ke Bali. Ya, itu nanya, kan naik taksi kita nih, ngobrol gitu, suka seneng ngobrol gitu ya. Pak, ini berapa duit nih harganya nih? 25.000. Jadi sekali nyaji tuh beli bunga, terus ada pelepah korma, pelepah bukan, ketupat, daun ketupat, terus ada kembang segala macem tuh, itu 25.000. Itu sepagian doang. Nanti siang lain lagi, nanti malam lain lagi. 75.000 buat Tuhannya makan. Coba tiap hari. Coba 75.000 buat apa kita? Gimana? Bukan masalah bakso. Iya, kita uang belanja 100.000. Iya, buat Tuhan itu dia tuh. Kita buat Tuhan kita bermodal nggak? Enggak. Malas ya. Iya ya, ya Allah. Kita modalnya buat Allah tenaga. Ya. Uang kita yang kita pakai buat Allah, apa Allah yang make? Enggak. Buat siapa? Buat sesama kita gitu ya. Itu pun Allah yang ngasih. Ibu suka hilang mulu ya. Yang bikin lama begini suka hilang. Iya, biidznillah wa ubriul. Oh, tadi apa? Oh ya, tadi lagi ngomongin burung ya, bisa menciptakan burung yang bernyawa gitu ya. Tapi dengan apa? Nabi Isa tuh nggak ninggalin Allah. Biidznillah, itu dia yang penting.
biidnillahnya itu nggak ditinggal sama Nabi Isa. Bukan Nabi Isa yang bisa menciptakan burung, tapi bisa menciptakan burung karena izin Allah. Berarti Allah bukan yang iniin, yang ciptain. Allah yang ciptain. Wa ubriul akmaha, dan bisa menyembuhkan orang yang sakit buta. Ya, orang buta. Wal abros, belang kusta. Kalau kusta tuh yang suka merebel. Kalau sekarang kalau diabetes itu bukan kusta ya, tapi dia yang bisa ngeberebel ya. Ngerti nggak ngeberebel? Jadi pada pada putus. Iya, kalau yang luka, kalau yang dia yang kalau gula basah kan dia digunting-gunting gitu kan lama-lama kan habis tuh. Kalau kusta tuh begitu tuh. Itu makanya kenapa Nabi Isa itu disebut An-Nabi Al-Masih. An-Nabi Al-Masih itu apa? Dengan modal tangannya sekali pegang sembuh. Sekali pegang bisa burung yang tadinya tidak bernyawa jadi bernyawa. Yang tadinya tanah gersang jadi tanah yang subur. Makanya disebut dengan An-Nabiyu Isa Al-Masih. Isa yang tukang mengusap ya. Nanti ada Dajjal Al-Masih juga. Dajjal kan nanti kan berseterunya antara Nabi Isa dengan Dajjal. Ya, Nabi Isa, Imam Mahdi dan Dajjal itu. Nah, kalau Dajjal Al-Masihnya apa? Ngusap orang bisa sembuh bisa. Tapi untuk apa? Untuk menyesatkan manusia. Aku adalah Tuhan. Ya. Nanti ini bumi yang tadinya gersang jadi subur. Kenapa? Karena dipegang sama Dajjal. Oh, kira-kira banyak nggak orang kalau yang nggak beriman meragukan keimanannya kepada Allah? Karena apa? Karena ngelihat tanah yang tandus bisa jadi subur oleh pegangan yang dipegang oleh tangan yang oleh pegangannya Dajjal. Wa uhil mauta biidnillah, dan bisa menghidupkan orang yang mati. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku beri apa tuh wa unabbiukum? Dan aku kabarkan kepada kalian dengan apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Jadi nggak semua dimakan ya. Ada yang disimpan. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu maafin ya, janjinya kemarin kita mau makan, tapi ibu pikir-pikir kalau makan nih kayaknya lagi pada makan daging mulu ya, lagi pada makan daging melulu, jadi nggak bagus juga kalau makan daging melulu. Minggu besok aja ya. Udah bilang sama Syafik, tapi kayaknya Syafik nggak di share di grup, nggak makan ya. Tapi ibu udah ngomong sama Syafik hari ini nggak makan. Insya Allah mudah-mudahan ini Mama Gida nggak masuk ini, sakit. Oh. Besok mah jangan nggak pada masuk.